Oke, selamat datang semuanya di perkuliahan kita. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu bagian paling fundamental, ya paling krusial dalam desain dan organisasi komputer, yaitu soal peralatan penyimpanan data. Ini tuh ibaratnya memori jangka panjang dari semua sistem digital yang kita gunakan. Nah, kalian kan sering banget ya nyimpan file, entah itu source code buat tugas, laporan praktikum, atau mungkin game yang ukurannya puluhan giga. Pernah nggak sih kepikiran semua file itu sebenarnya tinggal di mana sih di dalam komputer? Beneran fisiknya itu kayak apa? Nah, kalau kita paham ini, kita bakal ngerti banget gimana kinerja komputer kita bekerja. Jadi, ada satu masalah mendasar nih dalam desain komputer. Di satu sisi, ada yang namanya memori utama atau RAM. Ini super cepat, tapi sifatnya volatile. Artinya, begitu listrik mati, ya udah, semua data di dalamnya hilang. Bayangin lagi asik-asiknya ngoding, terus mati lampu. Wah, ambyar semua kan? Nah, justru karena itulah kita butuh banget yang namanya penyimpanan eksternal. Sifatnya kebalikannya, non-volatile. Data bakal aman tersimpan, permanen, kapasitasnya juga jauh lebih besar, meskipun ya aksesnya memang sedikit lebih lambat. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita akan bahas teknologi yang puluhan tahun jadi andalan, jadi tulang punggung komputasi modern. Apa itu? Disk magnetik. Percaya atau enggak, hampir semua data di dunia ini, dulu atau bahkan sekarang, pernah mampir dan disimpan di piringan magnetik ini. Terus apa sih disk magnetik itu? Gampangnya gini deh, bayangin aja piringan bundar, mirip piringan hitam gitu, yang permukaannya dilapisi bahan magnetik. Nah, data itu disimpan dengan cara mengubah kutub magnet di titik-titik super kecil di permukaannya. Jadi kayak nulis pakai magnet yang nggak kelihatan mata gitu. Nah, sekarang coba lihat gimana data itu disusun rapi di atas piringan. Data itu ditulis dalam lingkaran-lingkaran, kita sebutnya tracks. Terus tiap track ini dipotong-potong lagi jadi bagian yang lebih kecil, namanya sectors. Biar gampang, bayangin aja track itu nama jalan, dan sektor itu nomor rumahnya. Dengan adanya alamat yang jelas kayak gini, si head pembaca data bisa nemuin file kita dengan cepat dan akurat. Proses baca tulisnya gimana? Jadi, ada lengan mekanis yang punya komponen namanya read-write head. Si head ini terbang tipis banget di atas piringan yang muternya super kencang. Supaya si head nggak nyasar, tiap data itu punya header, kayak papan nama digital gitu. Terus di antara data juga ada gaps atau jeda. Fungsinya biar si head punya waktu buat napas, buat proses informasi, jadi datanya nggak saling tabrakan. Ini semacam GPS internal buat data lah. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ada dua macam desain. Yang kiri itu fixed head, jadi setiap track punya head sendiri-sendiri. Jelas ini cepat banget, karena nggak perlu gerak-gerak nyari track. Tapi ya itu, mahal banget, makanya jarang dipakai. Nah, yang kanan ini yang umum kita temui, namanya movable head. Cuma satu head yang gerak-gerak buat baca semua track. Jauh lebih murah dan inilah yang jadi standar di semua hard disk yang kita kenal. Oke, lanjut soal bisa dicopot pasang atau enggak. Ada yang namanya non-removable disk, ya kayak hard disk internal di laptop kalian, paten di dalam. Terus ada juga removable disk yang bisa dilepas. Contohnya, floppy disk zaman dulu atau hard disk eksternal sekarang. Keuntungannya jelas ya, lebih fleksibel. Mau mindahin data ke komputer lain atau nambah kapasitas, gampang, tinggal ganti aja disknya. Ini nih, salah satu inovasi paling keren dalam sejarah hard disk, teknologi Winchester dari IBM. Kuncinya itu di desain head-nya yang aerodinamis. Jadi, pas piringan muter kenceng, udara di sekitarnya itu bikin semacam bantalan, yang bikin si head terbang di atas permukaan. Beneran terbang, nggak nyentuh sama sekali. Ini revolusioner banget. Kenapa? Karena gesekan jadi nol, aus jadi minimal, dan risiko head crash atau head nabrak piringan dan ngerusak data jadi kecil banget. Oke, kita udah paham cara kerja satu disk. Sekarang, gimana kalau kita pakai beberapa disk sekaligus dan kita suruh mereka kerja bareng sebagai satu tim? Nah, inilah konsep di balik RAID. RAID itu singkatan dari Redundant Array of Independent Disk. Intinya, kita ngambil beberapa hard disk fisik, terus kita gabungin, dan komputer kita ngelihatnya cuma sebagai satu hard disk besar. Tujuannya ada dua. Pertama, buat ngebutin performa, jadi baca tulis data bisa barengan di banyak disk. Kedua, buat keamanan data, jadi ada cadangan kalau salah satu disk rusak. Sekarang kita lihat dua level RAID yang paling dasar. Ada RAID 0, namanya stripping. Ini fokusnya ke kecepatan. Bayangin kalian punya satu file besar, nah file itu dipecah-pecah dan ditulis ke beberapa disk secara bersamaan. Wis, cepet banget. Cocok buat kerjaan kayak ngedit video. Tapi ada risikonya. Kalau satu disk rusak ya udah, data kalian hilang semua. Nah, lawannya adalah RAID 1 atau mirroring. Ini fokusnya ke keamanan. Tiap data yang kalian tulis bakal langsung dikopil persis sama ke disk yang lain. Jadi kayak punya cerminannya. Kalau satu disk rusak, tenang, masih ada salinan amannya. Ini penting banget buat server database misalnya.
Tentu ada level rate yang lebih tinggi, yang berusaha dapat dua-duanya, kecepatan dan keamanan. Caranya, mereka pakai teknik pintar namanya paritas. Anggap aja paritas itu kayak data contekan matematis yang dihitung dari data asli kalian. Nah, kalau ada satu disk yang rusak, sistem bisa ngelihat data yang masih ada, ditambah data contekan ini buat ngebangun lagi data yang hilang tadi. Jadi lebih efisien, nggak perlu nyimpen duplikat data utuh kayak di RAID 1. Oke, dari dunia magnet, sekarang kita lompat ke teknologi yang beda banget. Kita akan menyimpan data pakai cahaya. Selamat datang di era optical disk. Prinsip kerjanya beda total sama hard disk. Gini, langkah pertama, buat nulis data, ada laser berkekuatan tinggi yang ngebakar permukaan disk, bikin lubang-lubang mikroskopik yang kita sebut pits. Bagian yang nggak kebakar namanya lens. Terus langkah kedua, buat baca datanya, laser lain yang lebih lemah nyorot permukaan disk. Sensor bakal ngelihat bedanya pantulan cahaya dari pits dan lens ini. Nah, perbedaan itulah yang diterjemahin jadi data 0 dan 1. Keluarga yang satu ini saya yakin kalian semua kenal. Dulu banget diawali dari CD buat musik, terus ada CD-ROM yang cuma bisa dibaca doang, biasanya buat install software atau game. Nggak lama muncul CDR yang bisa kita bakar atau tulis sekali. Terus ada CD-RW yang lebih canggih, bisa ditulis hapus berulang kali. Sampai akhirnya muncullah sang kakak DVD yang kapasitasnya jauh-jauh lebih besar. Ada satu detail teknis yang menarik nih. Kalau hard disk itu biasanya pakai metode CAV atau Constant Angular Velocity. Artinya, kecepatan putarannya selalu sama, mau di bagian dalam atau luar piringan. Efeknya, data di bagian luar jadi agak renggang. Nah, CD-ROM beda, dia pakai CLV, Constant Linear Velocity. Kecepatan putaran disknya diatur. Pas baca bagian luar, putarannya melambat, biar kecepatan laser di atas data itu selalu konstan. Kenapa dibuat gitu? Biar data bisa ditulis serapat mungkin di seluruh permukaan disk, jadi kapasitasnya bisa maksimal. Dan lihat deh, DVD itu benar-benar lompatan besar soal kapasitas. Caranya gimana? Dengan nambahin lapisan data. Jadi ada 2 layer, dan juga pakai kedua sisi disk atau double-sided. Hasilnya, kapasitasnya loncat dari yang tadinya cuma 47 GB, bisa sampai 17 GB. Inilah yang bikin kita bisa nyimpan satu film utuh dengan kualitas bagus, cuma di satu keping DVD. Dulu, ini tuh udah kayak sihir. Oke, kita sudah lihat beberapa teknologi penting. Sekarang, yuk kita coba tarik mundur dan lihat semuanya sebagai sebuah cerita, sebuah kisah evolusi. Karena semua ini nggak muncul tiba-tiba dalam semalam. Jauh sebelum ada disk yang bisa langsung loncat ke data manapun atau random access, nenek moyangnya adalah pita magnetik. Ini persis kayak kaset tape zaman dulu. Sifatnya sekuensial. Jadi kalau mau cari data di tengah, ya harus diputar dulu dari awal. Lambat, pasti. Tapi inilah cikal bakal media penyimpanan data massal, terutama buat backup data penting. Nah, garis waktu ini ngerangkum semuanya dengan baik. Kita mulai dari tahun 50-an dengan pita magnetik. Maju ke tahun 70-an, muncullah floppy disk yang lebih gampang dibawa-bawa. Puncaknya di tahun 80-an, teknologi Winchester bikin hard disk jadi primadona. Dan akhirnya di tahun 90-an, giliran era optik yang berjaya dengan CD dan DVD. Jadi, kalau kita renungkan lagi semua evolusi teknologi yang barusan kita bahas, akarnya ya cuma satu. Masalah yang kita singgung di awal perkuliahan. Kutipan ini pas banget buat nyimpulin. Intinya, RAM aja nggak cukup. Kita, manusia digital, akan selalu butuh tempat penyimpanan tambahan yang kapasitasnya besar, datanya nggak gampang hilang, dan kalau bisa, gampang dibawa kemana-mana. Dan sampailah kita di hari ini, dan juga di masa depan. Sekarang kita hidup di zamannya SSD atau Solid State Drives, zamannya cloud storage, di mana data itu meledak jumlahnya gara-gara AI, IoT, dan lain-lain. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah era magnet dan era cahaya, kira-kira babak selanjutnya apa? Apakah kita akan menyimpan data di DNA, di dalam kristal, atau di sesuatu yang hari ini bahkan belum kita bayangkan? Ini adalah tantangan besar buat para insinyur komputer. Tantangan buat generasi kalian. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih.